Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Oliandra dengan NIM 2205040150 akan menjelaskan beberapa mazhab ilmu hukum. Contohnya, hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme hukum, mazhab sejarah, sosiological jurisprudence, dan realisme hukum. Hukum alam telah ada sejak 2500-an tahun yang lalu. Hukum yang berlaku universal dan abadi. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang dibentuk oleh manusia. Sumber hukum alam: A. Irasional. Hukum yang universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. B. Rasional. Hukum yang universal dan abadi itu bersumber dari rasio manusia. 4 macam hukum menurut Aquinas. Leg eterna, hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Leg divina, hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Leg naturalis, hukum alam, iaitu penjelmaan leg eterna ke dalam rasio manusia. Leg positivis, penerapan leg naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Pierre Du Bois 1265 sampai 1321, filsuf terkemuka Perancis sebagai pengacara Raja Perancis, mencita-citakan kekuasaan Perancis maha luas sebagai pemerintah tunggal dunia. Penguasa dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan tanpa perlu melalui pemimpin gereja. Bahkan Du Bois menginginkan agar kekuasaan duniawi gereja dicabut dan diserahkan sepenuhnya ke raja. Tokoh hukum alam nasional: Hugo de Groot alias Grotius, bapa hukum internasional karena dialah yang mempopulerkan konsep hukum dalam hubungan antar negara seperti hukum perang dan hukum damai, hukum laut. Sumber hukum adalah rasio manusia. Hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia. Hukum alam tidak mungkin dapat dirubah, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Hukum alam ini diperoleh oleh manusia melalui akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikat. Immanuel Kant. Filsafat Kant dikenal dengan filsafat kritis sebagai lawan dari filsafat dogmatis. 2 periode kehidupan Kant: A. Zaman prakritis, menganut pendirian rasionalistis. B. Zaman kritis, meninggalkan rasionalisme dogmatis menuju filsafat kritis akibat pengaruh David Hume. Filsafat Kant merupakan sintesis dari rasionalisme dan empirisme. Kritisme adalah filsafat yang melalui perjalanan dengan terlebih dan menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio dengan pengalaman yang berasal dari pengenalan indrawi. Positivisme hukum menghendaki agar setiap metodologi dalam menemukan keberadaan menggunakan realitas yang eksis, terlepas dari persepsi yang subjektif. Ajaran ini masuk ke ilmu hukum dengan menghilangkan pemikiran-pemikiran meta-yuridis moral. Muncul positivisasi hukum. Norma hukum harus eksis dalam alamnya yang eksis sebagai norma positif. Aliran hukum positif memisahkan antara hukum dan moral, antara das sen dan das solet. Legisme berpendapat bahwa hukum identik dengan UU. 2 macam positivisme hukum: analytical jurisprudence dan reine here. Analytical jurisprudence, aliran hukum positif analisis oleh John Austin. Hukum adalah perintah penguasa. Law is a command which obliges a person or persons. Law and other command are said to proceed from superior and to bind or oblige inferior. Reine Redselisse,
Disebut juga teori hukum murni dari Hans Kelsen. Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Kelsen mendasarkan pada neo-kantianisme kerana menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan antara isi dan bentuk. Bagi Kelsen, hukum berhubungan dengan bentuk, form, bahkan isi, material. Jadi keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Hukum dikeluarkan oleh penguasa. Utilitarianisme. Utilisme adalah meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan itu diartikan kebahagiaan, happiness. The greatest happiness for the greatest number of people. Aliran ini dapat dimasukkan pula dalam positivisme hukum kerana akhirnya berkesimpulan hukum bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Hukum merupakan perintah penguasa dan pencerminan dari rasio semata. Tokoh utilitarianisme Jeremy Bentham. Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu, dikenal dengan utilitarianisme individual. John Stuart Mill. Kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan psikologi. Rudolf von Jhering mengembangkan ajaran sosial yang merupakan gabungan dari teori Bentham, Stuart Mill dan Austin. Tujuan hukum adalah melindungi kepentingan. Mazhab sejarah. Mazhab sejarah merupakan reaksi terhadap rasionalisme abad ke-18, universalisme, revolusi Perancis, misi kosmopolitan. C. Larangan hakim menafsirkan hukum kerana undang-undang dianggap sempurna. Timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropah jika ahli hukum sebenarnya memfokuskan pada individu. Mazhab sejarah pada jiwa bangsa. Volksgeist. Tokoh mazhab sejarah Friedrich von Schaffer menganalogikan timbulnya hukum dengan bahasa, menolak cara berfikir menganut aliran hukum alam. Hukum timbul dari jiwa bangsa. Hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Puchta. Hukum dapat berupa adat istiadat, undang-undang, ilmu hukum dari ahli hukum. Bangsa dalam arti etnis dan nasional. Keyakinan hukum yang hidup dalam jiwa bangsa harus disahkan melalui kehendak umum masyarakat oleh negara. Sosiologi jurisprudensi, istilah lain, metode fungsional dan fungsional antropologikal, lahir dari dialektika antara positivisme hukum dan mazhab sejarah. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, memisahkan the positive law dan the living law. Fokus pada problem kesejalan antara law in book and law in action. Tokoh sosiologi jurisprudensi adalah Eugen Ehrlich dari Australia sebagai pelopor aliran sosiologikal jurisprudensi khususnya di Eropah. Roger Pont, Law as a Tool of Social Engineering. Beberapa kepentingan yang harus dilindungi hukum: public interest, social interest, and private interest. Realisme hukum. Ada yang menyebutnya sebagai positivisme hukum dan neopositivisme hukum, dan bahkan sebagai aliran baru sebagai pragmatik legal realisme. Akar realisme hukum adalah empirisme, khususnya pengalaman-pengalaman yang dapat ditimba dari pengadilan. Hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial dan bentuk dalam kehidupan dari berbagai aspek. Kelompok realisme hukum. Realisme Amerika berasal dari praktik dan pengajaran, dikembangkan dari ciri khas Anglo-Saxon untuk memperbaiki positivisme analisis pada abad ke-19 dalam praktik peradilan. Fokus pada perilaku atau putusan hakim di pengadilan. Realisme Skandinavia
pendekatan secara lebih abstrak dengan dasar pendidikan sebagai filsuf, kritik atas falsafah, atas dasar-dasar metafisik dari hukum, bercorak kontinental dalam pembahasan yang kritis. Sekian dari saya dan terima kasih.